udah, ya kita putus saja. Kamu nggak usah hubungin aku, nggak usah telepon aku, nggak usah cari-cari aku lagi. Terus kalau aku kangen? Tinggal ke kosan aja. Akibat unggahan video di media sosial TikTok berjoget di atas meja dinas Kepala Desa, Agus Sugiharto, oknum Kepala Dusun Payaman, Desa Trayan, Kecamatan Ngeronggot, membuat puluhan warga marah, dan menggeruduk kantor Desa Trayan, karena perbuatan Kasun dianggap tidak sopan dan melecehkan simbol desa. Puluhan warga dari kalangan ibu-ibu, bapak dan pemuda ini, meminta kepada Kasun Payaman untuk meminta maaf di depan masyarakat dan Kasun Payaman diberhentikan dengan tidak hormat. Sutomo, salah satu warga yang ikut dalam aksi mengatakan, Kasun Payaman telah melecehkan simbol desa, untuk itu, ia harus meminta maaf kepada warga. Apabila hal ini dapat melengsarkan Kasun, maka warga meminta Kasun untuk diturunkan dari jabatannya, karena tidak hanya kali ini saja ia melakukan kesalahan. Saya di jalan bilang gini, orang-orang piro, aku Agus, itu kata-kata apa ya sama saya? Di pas Wano. Iya mas, waktu di sana kok aksi protes kepada Pak kami itu. Kenapa Pak protes Pak? Ya karena dari unggahan dari TikTok tadi. Unggahannya bagaimana? Unggahan bahwa dia telah istilahnya sudah keluar dari tidak punya etika ya, tidak punya etika dia sopan santun, ya tidak punya sopan santun, tidak punya etika, dia naik di mejanya kepala desa, padahal di sini adalah simbol dari desa kan. Memang banyak sekali tuntutan dari masyarakat bahwa kami itu dipecat, tetapi kita juga melakukan prosedur yang ada di situ dan tidak serta-merta istilahnya kepala desa juga harus memberikan kesan ini karena dia mungkin nggak punya kewenangan dulu, karena apa, di dalam perda itu ada perda nomor 11 tahun 2021 itu ada. Jadi tuntutannya minta dipecat. Iya, memang tuntutan masyarakat seperti itu Pak. Kalau itu tidak dituruti oleh pemerintah Pak, daerah? Nanti kan kita koordinasi perkembangan lebih lanjut lagi. Ya. Pak, selain melakukan tindakan TikTok yang diunggah itu, apakah ada mungkin pelanggaran-pelanggaran yang lain, Pak? Ya mungkin dulu pernah ada Pak dari istilahnya etika dia atau cara istilahnya bermasyarakat dia kepada masyarakat itu mungkin kurang pas gitu. Ya, kasus perselingkuhan atau gimana itu benar Pak? Ya, betul. Ya betul, itu dulu Pak. Tapi juga tetap lolos. Waktu itu sudah menjabat sebagai kami itu Pak ya? Sudah. Sementara, Setio Budi Kepala Desa Trayang mengatakan, sebelumnya ia sudah meminta kepada Kasun Agus untuk menemui warga, tetapi karena ada keperluan keluarga, maka hari ini ia belum bisa menemui. Kami tetap mengapresiasi daripada masyarakat, namun kami tetap memakai prosedur hukum yang ada. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan bahwa kami tua bisa dipecat, kepala desa bisa memecat, itu sebetulnya itu tidak benar. Jadi prosesnya harus proses hukum. Kalau setelah proses hukum baru nanti yang melaksanakan itu yang seperti saya ini atau mungkin Pak Jam. Itu aja. Apa sudah melakukan membuat surat pernyataan Pak? Pernyataan sudah. Kami tadi malam juga terus kami tidak berhenti. Kami setelah kami di WA pertama Pak Solikin, kami juga di grup-grup lain dimasukkan, akhirnya kami mengikuti perkembangan itu. Dan kami juga langsung menanyakan pria itu lewat telepon. Ke siapa? Ke saudara Agus. Kami juga menanyakan hal seperti itu dan kami minta untuk saudara kami itu Payaman itu di kantor desa jam 8 sesuai dengan jam kerja untuk ketemu saya. Karena kebetulan di sini juga acara vaksin gelombang 2, kami sudah datang jam setengah 8 sudah ada di sini. Nah, sebelum kami berangkat ke sini jam setengah 7 dia sudah datang ke rumah saya. Perihal menanyakan itu, lah saya kan kita jam 8 nanti kita kantor. Pak, saya ada acara dengan keluarga. Di keluarga saya mau mengantarkan keluarga
Tapi gini ya, untuk mengantisipasi daripada tuntutan di warga yang lewat medsos, Pak Wo minimal harus membuat surat pernyataan dulu sebelum kita ketemu. Dia sudah membuat ulang lagi untuk membuat surat pernyataan, dan itu pun ditandatangani kami tua. Tapi tadi jam 9 kami tunggu sampai jam 9, kami ditelepon Pak Camat, inspektorat datang ke sini sama Pak Camat. Setelah itu menanyakan hal terkait dengan kami tua, akhirnya itu pernyataan kami itu saya tunjukkan ke Bapak Serem. Pak, secara garis besar isi suratnya bagaimana? Ya itu, di hasil garis besar dia menyatakan pertama dia menyesal atau atas perbuatannya, dan yang kedua dia siap untuk diberikan sanksi kepala desa apabila dia mengulangi lagi, dan tadi ada kan? Dan dia siap untuk dinonaktifkan dari jabatannya kepala desa. Seperti itu. Kalau melihat dari TikTok yang diunggah dan dikirimkan ke saya itu meja ini loh, meja saya. Meja kerja Bapak? Iya. Meja kerja kepala desa lah ya? Iya, betul. Pak, dari pernyataan Pak Agus, apa dia sengaja melakukan itu atau refleks aja? Oke. Agus memang seringkali membuat TikTok. Bahkan di sini dari banyak TikTok saya tidak punya aplikasi. Tapi kalau saya tidak dikirimi saya tidak tahu. Tapi kalau tadi setelah ada munculnya kasus ini, kayaknya banyak sekali, tidak hanya satu tok, banyak TikTok yang ada dibuat di kantor desa ini. Tetapi Kasun Payaman telah membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan mengulang kembali perbuatannya. Apabila mengulang, maka ia siap diberhentikan dari jabatan. Namun warga ngotot ingin bertemu langsung dengan Kasun, meski telah dijemput dan juga dihubungi via ponselnya, kepala Dusun Payaman tidak datang juga. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.